Halo, welcome back to my channel at iBing Project. Rekan-rekan, semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Pada video saya sebelumnya, saya beberapa kali mereview soal masalah trading, khususnya trading forex. Dan di video saya berikutnya, pada kali ini, saya akan membahas sesuatu yang berbeda, di mana saya tidak akan membahas lagi robot yang saya buat, ataupun masalah trading, ataupun analisa, tetapi kali ini saya akan memperkenalkan yang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu sebelumnya, dan bagi yang belum tahu, ini mungkin buat pelengkap saja informasinya buat rekan-rekan, sehingga bisa nanti kalian saling berbagi informasi di sini. Baiklah, apa itu? Dan ini sudah saya tampilkan pada browser yang saya buka. Namanya adalah FTNO. FTNO ini singkatannya dari apa? Saya juga lupa. Dulu pernah membaca Forex Trader, MO-nya itu apa? Saya kurang tahu. Nanti kalian silahkan cari-cari sendiri. Intinya begini, kita tahu bahwa dalam dunia trading salah satu yang jadi tantangan atau kendala itu bukan hanya analisa teknik ataupun kita membaca news. Intinya bukan hanya malah masalah skill kita aja untuk kita terjun menjadi seorang trader, tapi juga kendala kedua adalah yaitu adalah modal. Misal begini, kita merasa sudah punya pengalaman atau kemampuan dalam dunia trading. Skill kita anggaplah kita udah pede nih untuk terjun di live account. Tapi masalahnya dengan kemampuan kita, misal saya pribadi anggaplah mampu mentarget dalam sebulan itu bisa menghasilkan profit bersih kurang lebih 5%. Tapi bayangkan misal dengan profit 5% dalam sebulan itu, jika modal kita hanya $100, anggaplah 1.400.000 dengan kurs sekarang, kita mungkin hanya untung kurang lebih sekitar 50.000 atau 70.000 rupiah. Dan bisa kalian bayangkan dengan uang penghasilan sebesar itu untuk satu bulan, jelas menurut saya, mungkin menurut rekan-rekan juga tidak begitu menarik ya. Kita kerja trading selama sebulan atau 5 hari dalam seminggu kalau yang full trade, dan kita hanya mendapatkan penghasilan istilahnya kurang lebih 5% dari modal $100 itu sangat kecil sekali. Dan capek kita tidak tergantikan baik secara waktu ataupun secara energi yang kita habiskan. Nah, buat kalian yang memang punya kemampuan trading namun terkendala dengan modal, kalian bisa mencoba aplikasi FTMO ini. Jadi aplikasi FTMO ini adalah sebuah platform yang disediakan bagi kalian yang merasa punya kemampuan trading tapi terkendala modal. Singkatnya, jika kita meregister ke aplikasi FTMO ini, nanti kalian akan dikasih sebuah akun demo. Lalu kalian trading dengan akun demo itu dengan mentarget profit yang sudah ditekan oleh si FTMO ini beserta peraturan-peraturan lainnya. Nah, jika kalian nanti berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh FTMO ini, maka kalian akan diberikan modal dan keuntungannya sebagian besar sharing profit buat kalian dan perusahaan. Dan menariknya, yang lebih besar itu adalah keuntungan buat si tradernya atau buat kitanya. Bahkan sharing profit yang ditawarkan bagi mereka adalah bisa sampai 80-20. Artinya, misal kita untung $1.000 dalam sebulan, artinya 80% buat kita, $800-nya, dan 20% adalah buat perusahaannya atau buat investornya. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru saja selesai melakukan registrasi di akun FTMO ini.
Dan saya baru saja selesai melakukan order untuk yang FTMO challenge yang nominalnya yang $10.000, 10.000 USD yang paling atas ini. Jadi sebelumnya saya sempat mencoba mengorder yang FTMO challenge 10.000 ini sebanyak 2 kali. Namun ternyata saya kesulitan dalam cara melakukan pembayarannya, karena pembayaran yang saya pilih waktu itu hanya menggunakan kartu kredit ataupun akun Skrill, dan ternyata sama saja dengan akun Skrill itu harus ada kredit card, dan saya tidak punya kredit card, artinya memang saya tidak bisa melakukan pembayaran. Kemudian tadi saya baru selesai mengontak customer service-nya di sini. Nah, tadi ada chattingnya, cuman sudah saya close. Saya menanyakan, saya dari Indonesia dan saya tidak punya kartu kredit tapi ingin mengikuti FTMO Challenge ini. Bagaimana sih? Ada opsi lain nggak untuk melakukan pembayaran gitu? Dan mereka memberikan solusi bahwa untuk metode pembayarannya itu bisa menggunakan cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Nah, ini menjadi jalan keluar bagi saya. Kebetulan saya punya akun kripto di toko kripto dan akun Indodax, namun saya lebih sering menggunakan toko kripto, dan saya tadi sudah mencoba melakukan pemesanan untuk ikut challenge yang $10.000 ini dan melakukan pembayaran melalui Bitcoin atau BTC, dan lihat statusnya sudah paid, sudah terbayar. Ini adalah invoice yang saya lakukan tadi. Di sini jelas ada nama saya, ada alamat saya Indonesia, kemudian ada invoice-nya nomor sekian, totalnya adalah $162,93, dan status yang di atas ini already paid, artinya sudah dibayar. Oh ya, saya sedikit mengulas bagaimana sih cara mengikuti FTMO Challenge ini, apakah free atau berbayar atau bagaimana. Baiklah, saya ulas sedikit. Jadi untuk kalian yang ingin mengikuti FTMO Challenge ini, memang ini berbayar. Kemudian nanti kalian akan diujikan di 2 kali tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan jika kalian lulus dalam kedua tahap tersebut, kalian akan diberikan akun real dan uang pendaftaran kalian akan dikembalikan sepenuhnya, kira-kira seperti itu. Berapakah sih modal yang dibutuhkan untuk ikutan FMTO Challenge ini, dan berapa sih target yang atau aturan dan apa sih aturan-aturan yang diterapkan oleh FTMO Challenge ini supaya kita nanti bisa lolos. Dan sebelum itu saya akan memperlihatkan di akun MT4 saya yang ini adalah akun istilahnya akun testing yang diberikan FTMO Challenge ini kepada saya dengan nominal akun 10.000 USD. Ini adalah akun demo ya. Nah, nanti saya diuji di akun ini. Jika lulus nanti saya akan diberikan akun realnya sebanyak 10.000 USD, atau kalau dirupiahkan sebanyak kurang lebih 142 juta rupiahan. Sangat cukup besar menurut saya. Dan namun tantangannya juga tidak sulit ya, kita doakan saja mudah-mudahan saya berhasil di challenge ini, karena saya lihat ada rekan-rekan dari Indonesia yang memang sudah berhasil juga dan sudah terbukti membayar di FTMO ini, dan tidak nanggung-nanggung rekan-rekan tersebut mengambil paket yang memang akunnya 100.000 USD atau kurang lebih 1,4 miliar, dan lumayan sekali. Tapi saya tidak mengambil itu karena memang budget saya juga terbatas. Baiklah, kita akan coba lihat saja sih berapa paket-paket untuk daftar di FTMO Challenge ini. Nah, di sini di halaman website utamanya FTMO itu ada 2 pilihan, ada FTMO Challenge, ada free trial. Jadi buat kalian yang ingin mencoba dulu bagaimana sih istilahnya latihan atau ujinya itu, kalian bisa melakukan free trial dulu yang ini. Nah, free trial nanti kalian akan diberikan akun demonya dan kalian login di MT4-nya dan silahkan coba uji kemampuan trading kalian bisa lulus enggaknya. Nah, kalau di akun trial ini kalian sudah lulus, kalian boleh mencoba nanti di challenge yang sebenarnya, yaitu sebentar, ini masih loading. Nah, di sini yang sebelah kanan FTMO Challenge, dan kita akan buka. Di sini ada pilihan trading akun currency-nya mau apa, ada USD, ada AUD dan lain-lain. Saya biasanya default pakai USD aja.
Kemudian ada risk mode-nya, ada normal atau agresif. Nanti kalian bisa baca saja sebetulnya apa perbedaan normal dan agresif. Cuman intinya kalau normal itu targetnya itu lebih kecil dibandingkan yang agresif. Namun maksimal kerugian atau drawdown-nya juga yang normal ini lebih sedikit, tapi targetnya juga lebih sedikit. Nah, kalau yang agresif dia drawdown-nya bisa lebih besar, batasan maksimalnya dalam hariannya drawdown-nya, namun target profitnya juga jauh lebih besar. Kita cari yang ini aja deh, yang aman-aman dulu, maksudnya tidak usah target-target yang besar. Kita main santai. Kemudian ada account balance. Di sini kalian bisa milih mau challenge yang berapa dolar. Nanti kalau misalnya cairnya gitu dan demonya. Minimal di sini adalah 10.000 dolar dan paling besar adalah 200.000 dolar atau kurang lebih sekitar 4 M gitu ya. Atau 3, sekian M ya. Nah, anggap saja kita pilih yang 10.000 dolar. Kemudian providernya FTMO, bidangkan default. Kemudian ada akun tipe, leverage 1:100. Ini ada FTMO biasa, ada FTMO swing. Nanti kalian bisa baca-baca saja apa perbedaannya. Saya juga belum begitu memahami, tapi saya ikuti yang default aja yang lebih banyak digunakan oleh rekan-rekan yang sudah duluan bergabung di sini. Platformnya bisa kalian lihat, maksud saya platformnya bisa kalian pilih mau MT4, MT5 atau C-Trader. Karena saya selama ini memang terbiasa dengan MT4, saya akan pilih MT4 saja. Oke, di sini sudah ada ininya, ada agreementnya. Nah, payment currency-nya kalian pilih mau euro, mau USD, misalnya USD. Nah, di sini ada terms and conditions, silakan kalian pelajari, baca-baca dengan jelas. Di sini juga ada tertulis alamat perusahaannya di mana. Kemudian juga kalian jika sudah dibaca dan paham, kalian jangan lupa tentang I declare bla 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 bla. Kemudian di bawah juga ada I declare bla 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 bla. Nah, di sini ada pilihan nominalnya. Jadi, untuk pendaftaran akun yang paling kecil yang 10.000 dolar, ini nominalnya adalah 163 dolar atau kurang lebih mungkin 2 juta rupiahan. Seperti yang tadi saya perlihatkan di invoice saja, bahwa nominalnya ini adalah 162,93 dolar, ya kurang lebih 2 jutaan lah. Oke, ini 163,29, agak berbeda ya, ini agak lebih mahal 1 dolar. Yang punya saya itu kan 162, yang ini 163. Nah, kalau kalian sudah fix pilihan yang mau mana, kalian tinggal confirm dan proses to payment aja dan ikuti langkah-langkahnya. Nanti mau pakai apa bayarnya, kira-kira seperti itu. Baiklah, untuk sementara itu yang saya bisa sampaikan, berbagi informasi kepada rekan-rekan. Nanti saya akan update terus di videonya bagaimana perkembangan akun saya ini, apakah berhasil lolos atau tidak di challenge-nya, dan mudah-mudahan berhasil. Dan kita lihat saja. Kemudian oh iya, satu lagi, mumpung saya masih ingat. Jadi ini peraturannya yang saya ingat itu untuk mengikuti challenge ini adalah untuk tipe akun standar seperti ini, baik yang 10.000 dolar maupun yang 200.000 dolar yang bukan tipe swing ini, nah yang FTMO ini, jadi maksimal drawdown dalam seharinya itu kalian kalau tidak salah tidak boleh melebihi dari 4% atau 5%. Kemudian target profit kalian itu dalam sebulan atau 30 hari itu adalah 10% dari jumlah modalnya. Namun, jika kalian targetnya ternyata jauh lebih cepat dari 30 hari, maka kalian dinyatakan lulus uji pas yang pertama. Nah, jadi pasnya ini ada 2 kali. Nah, jika lulus uji yang pas yang pertama, kalian akan diberikan akun baru untuk pas yang kedua. Namun pas yang kedua ini harinya lebih panjang dan target profitnya jauh lebih sedikit, kurang lebih setengah dari target dari pas yang pertama. Kenapa jauh waktunya lebih lama dan profitnya malah jauh lebih kecil targetnya? Karena di targetan yang ujian yang kedua ini si perusahaan atau platform ini tidak melihat seberapa besar kalian bisa menguntungkan dalam sistem trading kalian, tapi lebih menguji
psikologis kalian bagaimana bisa konsisten dalam trading jangka panjang. Jadi bukan hanya untung-untungan, misalnya nih di pas pertama kalian selesai dalam 3 hari mencapai 10%. Nah, itu kan perlu diuji kembali apakah itu karena faktor keberuntungan atau hanya sebatas pada spekulasi kalian buka order dan tiba-tiba memang marketnya sesuai kondisi yang kalian harapkan dan profit, atau memang kalian memang ahli. Jadi di pas atau ujian yang kedua, targetnya lebih kecil tapi jangka panjangnya waktunya lebih lama. Kira-kira seperti itu. Baiklah rekan-rekan, cukup sekian dulu informasinya. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam cuan.